Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Nusantara. Dan kali ini spesial, kita bersama berbincang dengan Bupati Wonosobo. Dia adalah Bapak Afif Nur Hidayat. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja, Alhamdulillah. dan Sehat selalu ini ya. baik-baik. Persiapannya jelang Natal dan Tahun Baru sejauh mana ini Pak? Ya, Alhamdulillah, kami tadi pagi bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, dan jajaran Forkominda, kita telah menggelar eh, kesiapsiagaan kita dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru, Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. Jadi gelar pasukan sekaligus Barsai Sandi, hingga harapannya kita bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi umat Kristiani yang akan melaksanakan Merayakan Natal. Natal tahun 2025. Tentu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami selalu hadir, dan tahun ini tentu kita maksimalkan potensi SDM yang kita miliki, sehingga kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat terasa adanya, terlebih bagi umat Kristiani merasakan aman, nyaman, dan damai untuk bisa melaksanakan ibadah dengan uh, khusyuk Khusyuk tentunya. nantinya ya Bapak ya. Iya. Pak Afif, ada nggak ini fokus utama dari Pemkab Wonosobo terkait dengan persiapan Nataru ini? Mungkin ada kan kita kenal Wonosobo ini adalah salah satu keunggulannya adalah destinasi wisata. Nah, ini persiapannya sejauh mana nih menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, memang ini kan ada dua agenda. Agenda pertama eh, menyiapkan untuk menyambut Natal tahun 2025. Kemudian yang kedua, tahun baru 2026. Sebagaimana tahun yang lalu, saya bersyukur eh, Wonosobo sudah kebanjiran para wisatawan Iya, yang datang. Terlebih tahun ini kan bersamaan dengan libur sekolah. iya, Sehingga otomatis nanti banyak warga masyarakat, anak-anak wisatawan yang akan datang menyambut tahun baru di Kabupaten Wonosobo, destinasi wisata Dieng dan sekitarnya. Itu kami sudah menyiapkan langkah-langkah konkret, koordinasi dengan kepolisian agar jalan Wonosobo sampai Dieng ini lancar, karena betul. udah tahun-tahun yang lalu ini menumpuk. Kalau menumpuk ya biasanya sampai 1 jam, 2 jam. Ini Iya, betul, Pak. lancar. Ya. Apalagi yang paling terkenal tuh Tanjakan Sikunir itu Ini loh, Pak. Itu antrinya. Sikunir, pernah sana ya? Ya, Iya, nggak Sikunir toh ya. Nanti Sikunir masih menjadi primadona. Ada juga destinasi wisata lain, ada Telaga Warna, kemudian ada Candi Arjuna, kemudian di Dieng di wilayah Banjarnegara juga ada ya Kawah Sikitang, ya. ada waduk juga Kemudian ya, Pak ya. turun nanti ke Telaga, sebelum masuk Telaga Menjar lewati Curug Sikarim. Wah, Nah, ini banget ya. itu dia. Berarti untuk jelang Natal dan Tahun Baru ini juga ada persiapan antisipasi titik-titik yang rawan. Berarti seperti semacam kayak rekayasa lalu lintas biar tidak menumpuk di satu titik gitu ya, Pak ya. Ya, kemacetan lalu lintas biasanya karena memang karena apa banyaknya orang yang melintas ke arah ke Dieng, dan sepanjang jalan antara Wonosobo sampai Dieng ini kan dilihat pemandangan yang indah. Betul. Biasanya orang yang dekat ya belum sampai ke Dieng melihat pemandangan yang indah di kanan kiri ya, kemudian berhenti, berhenti di pinggir jalan. Ya, selfie dulu kan? Ya, Pastinya gitu ya, Pak ya. ya, sekarang kalau selfie nggak ada, tidak hanya mak-mak aja kan, bapak-bapak juga Eman-eman sama, pemandangannya kalau nggak dipakai dia buat selfie, ini gitu selfie. kan. Nah, sehingga otomatis begitu mobil berhenti, akan terjadi kemacetan. Belum lagi
mobil yang keluar masuk di lokasi wisata yang dikelola oleh masyarakat. Ya, jadi Hmm. banyak sekali sekarang penginapan-penginapan eh, mulai dari Garung, Kecamatan Garung sampai Kecamatan Gejajar di kanan kiri ini banyak eh, penginapan-penginapan, kemudian ada villa dan lain sebagainya yang itu keluar masuk mobil pasti akan sedikit ada kredit, ya. Iya, Sehingga betul. kami sudah himbau kepada semua pelaku wisata untuk menertibkan, silakan untuk buka tempat wisata, tapi jangan lupa siapkan lahan parkirnya, sehingga jangan sampai nanti para wisatawan ini parkirnya di sepanjang Jalan. jalan, yang akhirnya mengganggu lalu lintas. Tapi tahun ini Pak Kapolres beserta jajarannya dibantu oleh TNI dan pihak-pihak terkait, Dishub dan lain sebagainya, kita sudah menyiapkan pos-pos strategis sehingga Hmm. sepanjang jalan mulai dari Wonosobo, Garung, kemudian ke Jajar, di pos-pos tertentu sudah kita disiapkan SDM dari kepolisian, dari TNI, yang itu sudah kita monitor tahun yang lalu menjadi tempat-tempat untuk berhentinya orang-orang yang melintas Wisatawan. di jalan, ya. Jangan sampai nanti berhenti mengganggu lalu lintas. Tapi berhentilah pada tempat yang benar, gitu kan? Sehingga ada Betul. petugas kepolisian yang nanti akan mengarahkan. Kalau berhenti jangan di sini, di sebelah yang aman, sehingga lalu lintas tidak eh, lancar. Nah, ini harus Berarti dari kita Pemkab siapkan. sendiri sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu ya Pak, karena kan biasanya ini libur Natal, Tahun Baru plus libur sekolah ini ibaratnya satu paket nih liburannya, Ya, apalagi betul, betul. Wonosobo tujuan destinasi wisatanya yang ini paling banyak ya Pak ya. Ya, ada apa namanya, Dieng, kemudian ada Telaga Menjer, ada Gunung Cilik, kemudian tempat-tempat lain yang tentu menggairahkan dan Oke. memantik orang untuk datang, lebih-lebih sekarang nih lagi trennya kan glamping gitu ya. Ya, Ya. benar, 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 benar. Oke. Nah, kita akan bahas terkait dengan destinasi wisata yang ada di Wonosobo. Berikut persiapannya jelang Natal dan Tahun Baru usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Nusantara bersama Bapak Bupati Wonosobo, Pak Alfit. Tadi di segmen satu kita bahas terkait dengan persiapan secara global Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk yang segmen 2 ini pastinya pemirsa yang ada di rumah juga sudah menanti ini kesiapan dari destinasi wisata yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfit. Ini selain Dieng, pastinya juga ada destinasi-destinasi wisata lain yang tadi sudah sempat disepil oleh Pak Afif, seperti Telaga Menjer, kemudian yang lain-lain gitu. Nah, supaya ini wisatawan tidak tumpek blek di Dieng, mungkin kan bisa diceritakan, disepil dikit-dikit Pak, wisata-wisata lainnya selain di Dieng ini, yang ada di Wonosobo. Baik, kami eh, kembangkan eh, 5 Dieng baru, sehingga orang tidak tertumpuk para wisatawan hanya di sekitaran Dieng, Dieng. tapi harapannya lama tinggal wisatawan di Wonosobo semakin lama, tidak hanya sehari, syukur bagai 2 hari, syukur bagai 3 hari. Ya, selama ini kalau para wisatawan hanya mengenal Dieng, ya, mengenal Candi, kemudian Kawah Iya, Sikidang, betul. Gawarna, kemudian Sikunir, ya. Eh, Kami juga tawarkan wahana lain, destinasi wisata lain, tentu yang kami kembangkan. Eh, Turun dari apa, Dieng, itu ada melewat Sikarim misalkan, ada curug yang begitu indah, turun lagi masuk ke Telaga Menjer, ya.
Telaga Menjer ini sebuah telaga yang sangat begitu indah, Indah. menawan, menarik bagi para wisatawan untuk selfie, selfie sana sini. Ini dikelilingi banyak penginapan-penginapan yang memang sudah disiapkan untuk menyambut para wisatawan yang datang ke Wonosobo. Kita lakukan perbaikan-perbaikan, sinergitas dengan pelaku usaha pariwisata, sehingga insya Allah tahun ini kami siap. Kemudian turun lagi, eh, Wonosobo biasanya kan kota dingin. Ada taman rekreasi, eh, kolam renang Kalianget namanya. Nah, Ya, itu dia. ya, Anak-anak pasti suka biasanya tuh. kalau menghilangkan pegel-pegel, capek-capek, ya bisa berendam di kolam Kalianget namanya. Jadi Kalianget itu nggak jauh dari kabupaten kota Wonosobo, nggak jauh dari kota. Turun dari Dieng atau mungkin sebelum berangkat ke Dieng, ya. Dan kami juga ada wisata di Gunung Cilik. Biasanya itu di Oke. perkebunan teh, ya. Nah, Perkebunan teh, jalan ke Seneng, itu naik gunungnya nggak terlalu lama, hanya cukup ya 5 menit sampai 10 menit sudah sampai. Kalau ke Sikunir kan harus pagi ya, iya jam betul. 3 pagi harus berangkat, meruput istilahnya Wonosobo, ya. Kemudian bisa sampai ke puncak itu sekitar Sunrise ya, Pak ya. 45 menit ya. Ya, melihat sunrise. Ya, orang mengenal itu the best sunrise ya, ya. Sunrise yang terbaik di Asia. Ya. Wah, keren sekali nih. Alhamdulillah, ini setiap hari Sabtu, malam Minggu, terlebih weekend itu sampai nggak muat. Eh, dia yang jalan ke atas menuju ke Sikunir, jalannya sudah merayap, penuh orang. Di atas juga sudah penuh orang. Ya, Iya, saya karena terima kalau kasih. Wonosobo ini terkenalnya dengan negeri di atas awan loh, Pak Alvif. Ya, iya ini kan Sikunir ya, Iya. di Sikunirnya. Oke. Pak, selain destinasi-destinasi ini yang tadi disebutkan oleh Bapak, ini kan wisatawan juga bertanya-tanya, apakah para pedagang atau pelaku usaha yang ada di sana nantinya tidak mengenakan harga kagetan atau tetap harga standar aja? Yang dikhawatirkan kan kadang ada harga kagetan gitu ya, Pak ya. Ada nggak yang kayak gitu-gitu, Pak? Ada himbauan juga nggak? Kami sudah himbau kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di sekitaran tempat-tempat destinasi wisata. Pertama, untuk tingkatkan keramahannya. Oke. Karena para wisatawan adalah tamu yang harus disambut dengan riang gembira, yang harus disambut dengan penuh keramahan, penuh cinta dan kasih sayang, ya. Jangan sampai mereka itu tidak disambut, malah sebaliknya. Jangan sampai mereka datang ke Wonosobo, pulangnya malah cemberut, ya, karena parkirnya mahal, ditarik parkir mahal, karena makan dengan biaya yang kocek yang terlalu tinggi. Kami sudah himbau kepada semua pelaku wisata untuk tidak menaikkan tarif yang berlebih, ya. Kalau Oke. toh menaikkan tarif, kamar di villanya, homestay-nya juga yang standar-standar saja. Kemudian UMKM juga sama. Jangan sampai merugikan para wisatawan yang pada akhirnya kalau wisatawan nanti sekali datang, kemudian yang didapat bukan kepuasan tapi kekecewaan, pasti ke depan tahun yang akan datang tidak mau datang lagi, ya. Sehingga Iya. kami sudah sampaikan ke seluruh pelaku wisata melalui dinas perdagangan, dinas pariwisata, eh, dan kami sampaikan kepada teman-teman Pok Darwis untuk senantiasa ramah terhadap para wisatawan yang ada. Nggak boleh nih naikkan harga yang berlebih, ya. Makan ya udah
makan ukuran ala Dieng, ala Wonosobo ya, Ya, karena dan kalau lain sekarang kan sebagainya. sedikit-sedikit viral Kalau ya, ulang Pak tahun Afif pulang ya. bisa borong, borong UMKM Wonosobo kan, bisa beli Karika, bisa Iya. beli Purwacok dan lain-lainnya. Ya. Oke, cemilan-cemilannya banyak sekali kalau di Wonosobo. Jadi sudah pemirsa sekalian, wisatawan yang akan datang ke sana juga sudah ayem. Jadi datang dengan senang, pulang membawa kenangan gitu ya Pak Afif ya. Untuk yang berikutnya kita akan sambung perbincangan dengan Pak Afif terkait dengan persiapan jelang Natal dan Tahun Baru. Namun bagaimana dengan stok 9 bahan pokok yang ada di Wonosobo? Usai jeda kami akan segera kembali. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami setelah tadi segmen 1 dan segmen 2 perbincangan yang cukup menarik sekali dengan Pak Bupati Wonosobo. Dan kita lanjutkan terkait dengan kesiapan dari Kabupaten Wonosobo jelang Natal dan Tahun Baru. Pak Afif, kalau kita lihat jelang Natal dan Tahun Baru ini kan pastinya terlebih lagi ada liburan juga ya, ada stok yang harus ada di rumah seperti beras, sembako, setidaknya seperti itu. Dari Oke. Wonosobo sendiri, kesiapannya bagaimana Pak? Supaya sembako-sembako ini tetap ada, tidak ada panik buying di antara masyarakat, kemudian juga harga stabil. Ini bagaimana Pak? Kondisi di Wonosobo sendiri, kesiapannya? Jelang Natal dan Tahun Baru, yang pertama saya pastikan stok bahan baku aman, bahan pokok Alhamdulillah. aman, sayur mayur aman, ya, dan lain sebagainya. Bahwa ada kenaikan harga, iya, kita akui. Ada beberapa sayur mayur karena kita ketahui bersama-sama, ini kan hujan terus-menerus, pasti Betul. berdampak. Ya. Hujan di lain sisi membawa berkah, pada sisi yang lain kalau hujan terus-menerus, tanaman cabai kami kena banyak penyakit. Ada penyakit paten ya, patek, ada yang layu dan lain sebagainya, sehingga hasil pertanian tidak maksimal. Maksimal. Karena kebutuhannya banyak, stoknya terbatas, tidak hanya Wonosobo, pasti seluruh Indonesia. Eh, ada yang banyak yang di beberapa tempat gagal panen, otomatis harga naik. Kemudian ada harga telur, ayam. Ini juga mengalami kenaikan tapi tidak begitu signifikan. Ini karena apa? Ini tentu karena eh, di tahun 2025 ini kan eh, ada satu program Pak Presiden Astacita, yaitu makan bergizi gratis. Iya, Yang MBG. alhamdulillah di Kabupaten Wonosobo hari ini sudah 44 MBG yang sudah beroperasional, sehingga pasti membutuhkan sayur mayur, membutuhkan telur, membutuhkan ayam, ya, sehingga kadang memang kekurangan eh, apa namanya telur dan lain sebagainya karena kebutuhan yang cukup banyak, sehingga harga otomatis dengan sendirinya naik, Naik. tapi Tidak signifikan. alhamdulillah masih termonitor di lapangan. Yang terpenting untuk kebutuhan MBG semua tercukupi, dan juga masyarakat saya jamin bahwa untuk kebutuhan pokok Aman beras dan lain semuanya. Stabil sebagainya ya aman. Bapak? Berarti Pak Afif kalau Stabil. di Wonosobo sendiri ada 44 SPPG ya tadi yang disampaikan. Ya, yang sudah beroperasional. Oke. Bapak kalau sembako sudah aman, alhamdulillah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, bisa liburan dengan aman, nyaman, dan bagi yang merayakan Natal juga bisa bersuka cita. Kemudian ini terkait dengan musim penghujan di Desember ini. Antisipasi adanya bencana hidrometeorologi sejauh ini, kesiapan dari Wonosobo sendiri bagaimana nih Bapak? Baik, Mbak, saya pakai baju BPBD, Iya. Badan Penanggulangan Bencana Alam Daerah. Ini kebetulan saya baru saja membuka kegiatan
eh, pelatihan apel kesiapsiagaan Bencana. bencana di Kabupaten Nusobo. Ini bertempat di lapangan Desa Gambaran, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Eh, yang diikuti oleh unsur TNI, kemudian Polri, kemudian relawan dari 15 kecamatan dan juga dari unsur ormas dan lain sebagainya. Kita tempatkan di Desa Gambaran atau di wilayah Kecamatan Kaliwiro karena memang di wilayah Kecamatan Kaliwiro ini ada beberapa desa yang sangat rentan eh, sering terjadi bencana alam tanah Hmm. bergerak, ya, khususnya di Gambaran, kemudian di wilayah Pucung Kerep, eh, kemudian di Kali Guo, Ngasinan, perlu kita ketahui bersama-sama, di Ngasinan ini juga belum lama ada jembatan yang menghubungkan antara Ngasinan, Kali Guo dan Kali Dadap. Ini tergerus banjir, namanya jembatan Stanmilo, sehingga sampai hari ini belum berfungsi secara maksimal. Nah, karena di wilayah inilah yang sering terjadi bencana tanah longsor, tanah bergerak, sehingga kami fokuskan kegiatan di sini. Semua peserta kita ajak turun ke lokasi, kita berikan edukasi. eh, Siapa tahu eh, kegiatan ini bermakna untuk wilayah-wilayah lain. Dan ini harus kita siapkan SDM yang unggul, SDM yang kuat, SDM yang tangguh tentunya. Sehingga kalau terjadi bencana alam tidak hanya di wilayah Kaliwiro, di wilayah yang lain, SDM kami sudah siap. Dan kami telah menyiapkan setiap desa 10 relawan bencana alam. Oke. 10. Kalau jumlah desa dan kelurahan kami ada 265 desa, maka kami mempunyai 10 kali 265 desa dan kelurahan. Ini relawan yang dikoordinir oleh BPBD dan di kecamatan dikoordinir oleh para camat kami. Sehingga begitu ada terjadi bencana alam, maka Sigap gitu ya relawan-relawan Bapak. inilah yang menjadi ujung tombak penanganan kebencanaan di awal. Tentunya bersama-sama dengan teman-teman dari kepolisian, Babinsa dan Babin Kamtipmas, biasanya kalau tingkat desa eh, ada bencana alam. Tapi alhamdulillah perlu kami laporkan sampai hari ini Wonosobo aman. Sehingga kalau Alhamdulillah. ada para wisatawan bertanya kepada kami, Pak Bupati, gimana Wonosobo? Wonosobo aman dan terkendali, sehingga jalur menuju Dieng aman. Nah, ini menjadi hal yang perlu saya sampaikan sebagai kepastian karena banyak teman-teman yang bertanya ingin mau ke Dieng, aman nggak? Dieng aman, aman, aman. Cuacanya ya Pak, karena cuacanya lagi kayak begini gitu. Iya, ini kan Alhamdulillah. hujan hujan berturut-turut. Kami selalu waspada apabila ada hujan 3 jam itu tidak berhenti. Hmm. Nah, kami selalu waspada, kami selalu koordinasi dan komunikasi sampai tingkat desa untuk waspada. Kalau hujan turun, entah itu deras atau tidak deras, 3 jam berturut-turut tanpa berhenti, kami selalu menyampaikan ke teman-teman ini waspada. Nah, sehingga di daerah-daerah yang ada potensi tanah bergerak, tentu sudah kita himbau untuk bergeser untuk cari tempat yang paling aman. Oke. Tempat yang aman ya Bapak. Berarti dari Wonosobo sendiri sudah memiliki mitigasi terhadap kebencanaan. Jadi ada antisipasi yang sudah dijelaskan oleh Pak Afif tadi. Pak Afif, mungkin sebelum Alhamdulillah ini, sudah. iya, Alhamdulillah. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan ya Bapak ya. Semoga berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman semuanya. Bisa menikmati libur Natal dan Tahun Baru dengan Amin, amin. Insya Allah. penuh Pokoknya kami selalu senang. siap dan siaga.
Ah, Oke, siap dan siaga. Pak Afif, karena durasi sudah tidak memungkinkan, sebenarnya kita mau berbincang banyak juga terkait dengan Wonosobo ini yang mempesona sekali dengan negeri di atas awannya. Namun karena durasi yang sudah mau habis, monggo Pak Afif mungkin ada pesan buat pemirsa sekalian. baik, terima kasih pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Kami eh, pemerintah Kabupaten Wonosobo tentu dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2026, kami sudah antisipasi, kami sudah siapkan sumber daya manusianya, koordinasinya, sehingga silakan para wisatawan untuk Datang dan datang, berkunjung. untuk berwisata, untuk berlibur ke Dieng dan sekitarnya. Oke, Kami sambut dengan suasana yang riang dan gembira, oke. dengan penuh senyuman tentunya. Dengan harapan banyak wisatawan yang membanjiri wisata di Kabupaten Wonosobo. Wonosobo. Dan jangan lupa, Mbak, Iya, Pak. eh, kalau biasanya kami sambut para wisatawan dengan balon udara. Tapi Oh khusus ya. untuk tahun ini kami eh, tidak maksimalkan, tapi nanti kali ada di festival mudik kami adakan kegiatan eh, festival balon udara. Demikian pula pada saat hari jadi Kabupaten Wonosobo kami siapkan kegiatan festival balon udara. Ini juga untuk memantik eh, Wisatawan apa, datang. para wisatawan yang datang di Kabupaten Wonosobo. Wonosobo. Nah, Matur ya. suwun Pak Afif atas waktunya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat masyarakat. Saya Farida Amalia. Oke, terima kasih. Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi Kompas TV independen wabarakatuh. terpercaya. Assalamualaikum Bapak. Matur suwun. Waalaikumsalam.